Salah satu akibat dari adanya kalor, baik itu ditambahkan kalor ataupun dikurangi kalor, adalah sebuah benda itu akan mengalami perubahan wujud ya. Kita mengenal ada tiga jenis wujud zat, yaitu padat, ada cair, dan ada gas ya. Karena zat tersebut kita tambahkan atau kita serap kalornya, maka akan terjadi beberapa jenis perubahan wujudnya. Contohnya di sini saya akan ambil zatnya adalah air ya. Nah, ketika air dalam bentuk cair kita panaskan ya, kita tambahkan kalor, dia akan menjadi gas. Dan sebaliknya, ketika gas uap air ini kita dinginkan, maka kita mendapatkan cair. Ini berarti menguap ya. Kemudian ini proses yang namanya mengembun dari uap air menjadi cair. Nah, ketika air itu dalam bentuk cair, kemudian kita dinginkan, nah, kita akan dapat wujudnya akan berubah menjadi padat. Ini yang kita sebut sebagai peristiwa membeku. Dan sebaliknya, ketika es ya dalam keadaan yang padat kita dinginkan, kita kasihkan kalor, maka es itu akan mencair. Nah, ini keadaan yang kita sebut sebagai mencair. Kemudian, dalam keadaan padat air itu berbentuk es. Nah, ketika es itu kita kasihkan perubahan suhu lagi, maka dia akan berubah menjadi, bisa juga menjadi gas ya, yang kita sebut sebagai menyublim. Nah, kemudian dari gas menjadi padat untuk air ini juga bisa. Ini biasanya kita temui di dalam kulkas. Kita nggak pernah menaburkan air di sepanjang dinding kulkas, tapi kok muncul ada bunga-bunga esnya ya. Keadaan tersebut, peristiwa tersebut kita sebut sebagai mengkristal. Nah, jadi adanya kalor itu bisa menyebabkan perubahan wujud dari suatu zat. Kalau kita misalnya ambil contohnya air, misalnya saya ambil dari es, ketika kita tambahkan kalor, maka dia akan berubah menjadi air. Ketika kita ditambahkan kalor lagi kepada air, maka air itu akan menjadi gas karena proses penguapan. Nah, dari es menjadi air ini yang kita namakan mencair. Dari air menjadi gas kita namakan ini proses menguap. Berapa besarnya kalor yang digunakan untuk es berubah menjadi air, kemudian berapa kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu air, dan berapa kalor yang digunakan untuk menguapkan air menjadi gas, kita bisa tulis sebagai berikut ya. Jadi misalnya pertama adalah es ya. Besarnya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu es bisa kita tulis dengan Q sama dengan MCS kali delta T ya. Jadi ini besarnya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu es. Nah, kemudian yang ke berikutnya adalah berapa sih kalor yang digunakan untuk merubah es menjadi air? Atau dalam ini disebut sebagai mencair ya. Kalau dari keadaan es menjadi air, jumlah kalor yang dibutuhkan adalah Q sama dengan massa kali L. L ini adalah kalor lebur es. Kalor lebur es. Loh, kok tidak ada delta T-nya, Pak? Tidak ada suhunya. Iya, tidak ada suhunya. Karena es itu akan berubah menjadi cair pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi hanya pada suhu itu es akan berubah menjadi air pada suhu 0 derajat Celcius. Nanti akan saya coba jelaskan diagramnya ya. Kemudian berapa jumlah kalori yang digunakan untuk menaikkan suhu air? Kita bisa tulis Q sama dengan M kali C air. Ingat ini sudah menjadi air, maka kalori jenisnya sudah beda ya. Karena es dan air sendiri mempunyai kalori jenis yang berbeda pula. Kali delta T. Inilah kalau dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari air, massa kali C air dan perubahan suhunya. Setelah menjadi air, terus
ketika kita panaskan terus, air itu akan menguap atau menjadi uap, yang peristiwa ini kita sebut sebagai menguap. Berapa besarnya kalori yang dibutuhkan untuk menguapkan air? Besarnya adalah Q sama dengan M kali U ya. Di mana U ini adalah kalor uap air. Lupa kok lagi-lagi kenapa nggak ada suhunya untuk besaran perubahan wujud ini? Ya tidak ada, karena air itu akan menjadi uap pada suhu 100 derajat Celcius. Nah itu udah pasti ya, sehingga kita definisikannya dalam bentuk kalor uapnya ini saja. Sekali lagi, air akan menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Nah di sini kalau misalnya saya buatkan diagramnya ya, jadi ini adalah diagram temperatur suhu ya, bisa dalam derajat Celcius atau juga bisa dalam Kelvin, dibandingkan dengan jumlah kalor yang dibutuhkan ya. Misalnya mula-mula seperti ini. Nah ini benda dalam keadaan es, kita naikkan suhunya, besarnya suhunya bisa kita cari dengan M kali CS kali delta T. Nah setelah mencapai 0 derajat, oke, dia akan, kalor yang diberikan kepada es ini akan digunakan bukan untuk menaikkan suhu, tapi untuk merubah wujudnya menjadi air. Nah ini yang kita sebut sebagai peristiwa mencair ya. Jadi es kita panaskan, suhunya nanti akan naik terus gini sampai pada suatu titik, yaitu pada suhu 0 derajat. Dia dikasihkan suhu misalnya dari 20 derajat, min 20 derajat Celcius ya. Setelah mencapai suhu 0 derajat, dikasih kalor terus dipanaskan, tetapi suhunya nggak naik-naik si es ini. Nah, kalor yang diberikan oleh es itu digunakan untuk mencair, sehingga suhunya sama ininya. Tidak ada kenaikan suhu, tapi suhunya sama. Kalor yang diberikan digunakan sepenuhnya untuk menaikkan atau untuk merubah wujudnya dari air menjadi es menjadi cair. Nah, setelah di titik ini artinya semua esnya sudah menjadi air, maka kita kasih kalor lagi, suhu air akan meningkat lagi ya. Ketika kita kasih kalor lagi, suhu airnya akan meningkat sampai pada suatu titik ya, yaitu pada suhu 100 derajat. Kita kasih kalor lagi kepada air itu, maka kalor itu tidak digunakan untuk menaikkan suhunya, melainkan untuk merubah wujudnya dari air menjadi uap ya. Jadi ini masih dalam keadaan es, terus kemudian dikasih kalor, dia akan menjadi air. Di sini dalam keadaan air, dikasih kalor lagi, dia akan menjadi uap. Jadi prosesnya hampir sama dengan pada suhu 0 derajat ini. Kalor yang diberikan itu tidak menaikkan suhu air, tetapi merubah wujudnya menjadi uap ya. Nah inilah, ketika es itu menjadi air, jumlah kalornya adalah massa kali L. L itu kalor lebur es. Nah ketika sudah menjadi air, kita panasi, kita beri kalor, maka akan digunakan untuk menaikkan suhu. Berapa? Yaitu sebesar MC delta T ini, kalau ini dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar delta T. Nah setelah suhunya mencapai 100 derajat Celcius, dikasih kalor lagi, maka kalor itu tidak digunakan untuk menaikkan suhu, melainkan untuk merubah wujudnya menjadi uap. Besarnya kalor dibutuhkan untuk menjadi uap sama dengan Q kali M kali U, di mana U tadi sudah saya sebutkan adalah kalor uap dari air. Inilah diagramnya, kira-kira nanti akan seperti ini ya. Ini diagram temperatur terhadap kalor. Dari keadaan mula-mula minus 20 derajat Celcius dalam bentuk es, dikasih kalor sampai pada suhu 0 derajat, suhunya berubah, naik sampai 0 derajat. Ketika sudah sampai suhu 0 derajat, dikasih kalor lagi, maka kalor yang didapatkan tidak untuk merubah suhu, tapi untuk merubah wujudnya, yaitu menjadi air ya, sebesar Q sama dengan ml. Nah setelah menjadi air, dikasih kalor lagi, kalor ini baru digunakan untuk menaikkan suhunya lagi, sampai terus dikasih kalor, suhunya naik sampai dengan 100 derajat Celcius.
ketika sudah sampai 100 derajat Celcius, kalori yang diberikan tidak untuk menaikkan suhunya lagi, melainkan digunakan untuk merubah wujud dari air tersebut, dari air menjadi uap. Besarnya kalornya adalah massa kali U atau kalor uap air.